Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Fitriani. Insya Allah akan menyampaikan draft proposal penelitian sebagai tugas akhir dari metodologi penelitian. Langsung saja untuk judul proposal, yaitu pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di MI. Selanjutnya, latar belakang permasalahan, di mana proses belajar tidak lepas dari salah satu faktor internnya, dalam hal ini yaitu konsep diri anak. Karena dengan memiliki konsep diri yang positif, anak akan terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Di samping itu, faktor ekstern yang turut menentukan keberhasilan belajar anak, salah satunya adalah bimbingan orang tua. Pada prinsipnya, berhasil tidaknya anak mengikuti proses belajar mengajar dan mencapai hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, mau itu dari faktor intern ataupun faktor ekstern. Tetapi pada kenyataannya, faktor intern masih kurang dalam diri anak untuk membangkitkan belajar anak. Maka dari itu, bimbingan orang tua sangat penting ketika pembelajaran di sekolah sudah selesai. Dengan begitu, peneliti mengambil judul proposal yaitu pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di MI. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa, serta untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Dan manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pendidik di sekolah sebagai sumbang pikir dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Serta manfaat praktis yaitu dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi bagi guru serta memperkaya informasi bagi keilmuan dalam bidang fikih dan memberikan motivasi bagi siswa untuk selalu meningkatkan semangat belajar agar hasil belajar maksimal, khususnya pada mata pelajaran fikih. Selanjutnya, ruang lingkup dan batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada siswa MI kelas 6. Yang kedua, penelitian ini hanya mengungkap keadaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih, serta pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Kemudian, kerangka berpikir. Dapat kita lihat yang pertama itu ada pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian kegiatan belajar mengajar mata pelajaran fikih, kemudian bimbingan orang tua, dan hasil belajar yang hasilnya itu kurang atau cukup atau baik. Selanjutnya hipotesis, di mana jika HO yaitu tidak terdapat pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih, dan HA yaitu terdapat pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Selanjutnya pendekatan dan metode. Penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi, yang dimana peneliti untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X atau pengaruh bimbingan orang tua dan variabel terikat Y atau hasil belajar fikih. Kemudian lokasi dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di MI Miftahul Falah yang terletak di kota Tasikmalaya, dan waktu penelitian akan dilakukan pada semester genap sampai dengan selesai. Kemudian jenis dan sumber data yaitu memakai jenis data deskriptif kuantitatif, yang dimana hasil dari penyebaran angket kepada responden sebagai variabel X dan melihat hasil nilai ulangan harian siswa sebagai variabel Y. Sumber data penelitian ini bersumber dari hasil angket yang disebarkan kepada siswa sebagai responden dan nilai ulangan harian mata pelajaran fikih kelas 6 di MI. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu menggunakan angket atau kuesioner, kemudian observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif kuantitatif yang pengolahan datanya menggunakan metode statistik dan untuk menguji ada tidaknya dan seberapa besar pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di MI, yaitu dengan menggunakan rumus C kuadrat sebagaimana yang telah tertera, dan selanjutnya yaitu menghitung berapa besar pengaruh antara kedua variabel tersebut dengan menggunakan rumus. Nah, sebagaimana yang telah tertera. Kemudian dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai hasil akhir dalam penelitian.
Selanjutnya alur penelitian, di mana terdapat kelas, yaitu kelas 6 MI, kemudian penyebaran angket dan dokumentasi data nilai siswa, selanjutnya pengumpulan data, kemudian menganalisis data dan menyimpulkan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, hasil penelitian yang disusun oleh Siti Nuraisyah Maulana. Bersamaan dengan penelitian ini yaitu dari variabel yang sama-sama menggunakan bimbingan orang tua, sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajaran, variabel terikatnya, serta tempat yang ditelitinya. Yang kedua, hasil penelitian yang disusun oleh Muhammad Rifki Maulana. Bersamaan dengan penelitian ini yaitu variabelnya sama-sama menggunakan bimbingan orang tua, sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajaran, variabel terikat, dan tempat yang ditelitinya. Sekian dari pemaparan draft proposal yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.